Negeri yang pernah menjadi pusat kekuatan Eropa bertahan di antara kekuasaan besar seperti Jerman dan Rusia. Polandia, dengan sejarahnya yang panjang dan berliku, adalah cermin dari ketahanan manusia menghadapi perubahan zaman. Tapi, apa jadinya jika kita menelusuri jejak Islam di negeri yang mayoritas penduduknya adalah penganut Katolik? Sebuah perjalanan penuh liku, keajaiban dan kisah yang jarang diangkat ke permukaan. Sejarah adalah saksi bisu yang tak pernah berbohong. Ia mencatat semuanya, hanya menunggu siapa yang ingin mendengar. Will Durant. Mari kita mulai dari sejarah Polandia itu sendiri. Sejarah Polandia dari kerajaan hingga demokrasi modern. Polandia memiliki sejarah panjang yang ditandai dengan transformasi dinamis selama berabad-abad, mulai dari pemukiman suku awal hingga menjadi negara demokratis kontemporer. Pada abad ke-10, suku-suku Slavia Barat menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Polandia. Di bawah kepemimpinan Adipati Mieszko I dari dinasti Piast, Polandia mulai terbentuk sebagai entitas politik yang signifikan. Mieszko I memeluk agama Kristen pada tahun 966, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai pembaptisan Polandia yang menandai integrasi Polandia ke dalam komunitas Kristen Eropa. Pada tahun 1025, putra Mieszko I, Boleslaw I, dinobatkan sebagai raja pertama Polandia, mendirikan kerajaan Polandia. Selama periode ini, Polandia mengalami ekspansi teritorial dan penguatan struktur politik. Pada tahun 1569, melalui Union of Lublin, Polandia dan Lituania membentuk Persemakmuran Polandia-Lituania, sebuah negara federasi yang menjadi salah satu kekuatan terbesar di Eropa. Persemakmuran ini dikenal dengan sistem politiknya yang unik dan liberal, termasuk adopsi konstitusi modern pertama di Eropa pada tahun 1791. Namun, pada akhir abad ke-18, Persemakmuran mengalami kemunduran akibat konflik internal dan tekanan dari negara tetangga. Polandia mengalami 3 kali pembagian tahun 1772, 1793, dan 1795 oleh Rusia, Prusia, dan Austria yang menyebabkan hilangnya kedaulatan Polandia selama 123 tahun. Setelah Perang Dunia I, Polandia kembali merdeka pada tahun 1918 sebagai Republik Polandia kedua. Namun, kemerdekaan ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1939, Polandia diserang oleh Jerman Nazi dan Uni Soviet, memicu dimulainya Perang Dunia II. Selama perang, Polandia mengalami penderitaan besar termasuk Holocaust dan kehancuran fisik yang luas. Setelah Perang Dunia II, Polandia berada di bawah pengaruh Uni Soviet dan menjadi negara komunis. Selama periode ini terjadi represi politik dan ekonomi terpusat. Namun, gerakan solidaritas yang dipimpin oleh Lech Walesa pada tahun 1980-an memainkan peran penting dalam menentang rezim komunis. Pada tahun 1989, Polandia berhasil melakukan transisi damai menuju demokrasi, menandai berakhirnya era komunis. Saat ini, Polandia adalah negara demokratis dengan sistem pemerintahan parlementer. Pada tahun 2004, Polandia bergabung dengan Uni Eropa, menandai integrasinya ke dalam komunitas Eropa modern. Meskipun sejarahnya penuh dengan tantangan, Polandia telah menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Konstitusi Polandia yang diadopsi pada tahun 1997 menjamin kebebasan beragama dan memisahkan agama dari negara. Akan tetapi, pengaruh gereja Katolik tetap kuat dalam budaya dan politik Polandia. Sistem politiknya berbentuk parlementer, dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Populasi Polandia didominasi oleh penganut Katolik, mencapai sekitar 87% dari total penduduk. Sisanya adalah kelompok minoritas seperti Protestan, Ortodok, Yahudi, dan Muslim yang jumlahnya hanya sekitar 0,1%. Sekarang kita masuk ke perjalanan Islam di Polandia. Islam memiliki sejarah panjang di Polandia, dimulai pada abad ke-14 dengan kedatangan Tatar Lipka. Mereka adalah komunitas muslim yang berasal dari wilayah Golden Horde dan menetap di Persemakmuran Polandia-Lituania. Para Tatar ini diizinkan mempertahankan agama dan tradisi mereka sebagai imbalan atas layanan militer yang mereka berikan. Selama berabad-abad, Tatar Lipka berintegrasi ke dalam masyarakat Polandia sambil mempertahankan identitas agama mereka. Mereka mendirikan masjid dan komunitas di berbagai wilayah, termasuk di Bohoniki dan Kruziniani, yang menjadi pusat kehidupan religius mereka. Pada abad ke-16 dan ke-17, Tatar Lipka memainkan peran penting dalam militer Polandia, bahkan berpartisipasi dalam pertempuran melawan Kekaisaran Ottoman. Di era itu pula, tak jarang orang-orang suku Tatar membawa imam dari Crimea dan Turki. Mereka juga menggunakan alfabet Arab atau Hijaiyah, tak hanya untuk menulis Al-Quran,
tapi juga literatur seperti tafsir, kitab, dan aneka dokumen surat menyurat. Pertengahan abad ke-16 bisa disebut sebagai masa keemasan suku Tatar karena mereka tersebar di berbagai wilayah Polandia. Tiap desa yang mereka tempati memiliki masjid. Hingga saat ini, permukiman yang dihuni suku Tatar tetap mempertahankan nama jalan menggunakan nama-nama Tatar. Namun, keistimewaan yang diberikan kepada suku Tatar dicabut menjelang akhir abad ke-16. Di sini, tampak paralel masa keemasan suku Tatar dengan kejayaan dunia Islam di abad pertengahan. Selama era komunis, komunitas muslim di Polandia menghadapi tantangan signifikan, termasuk represi agama dan asimilasi paksa. Namun, mereka berhasil mempertahankan identitas mereka melalui praktek keagamaan dan tradisi keluarga. Setelah jatuhnya komunisme, terjadi kebangkitan minat terhadap warisan Tatar dengan upaya untuk melestarikan masjid bersejarah dan tradisi budaya mereka. Usai kudeta komunisme pada 1989, gelombang imigran muslim kembali masuk ke Polandia. Mereka adalah muslim dari Yugoslavia, Pakistan, Afghanistan, Chechnya, dan beberapa negara lain. Meski di era baru ini, muslim menemukan tempat di Polandia, vandalisme terhadap masjid dan serangan terhadap muslim tetap terjadi. Pada Januari 2013, muslim dan Yahudi bahkan terkena dampak pelarangan penyembelihan hewan berdasarkan ritual tertentu, termasuk ritual agama selama hampir 2 tahun. Sampai akhirnya, aturan itu dicabut pada Desember 2014. Setelah Muslim Religious Association, sebuah organisasi Islam lainnya berdiri pada 2001 di Polandia, Muslim Liga. Organisasi ini menganut prinsip wasatiyah. Bila Muslim Religious Association dibentuk oleh Muslim Tatar Polandia, Muslim Liga sendiri ditopang para aktivis asal Arab. Organisasi ini juga mencoba menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi Islam di Eropa. Pada 2004, Muslim Liga diakui sebagai organisasi keagamaan yang legal. Selain Muslim Religious Association, sayangnya, alih-alih saling membantu, aroma persaingan kedua organisasi Islam ini sangat tercium. Padahal keduanya sama-sama mencoba menawarkan solusi terkait eksistensi muslim di tengah demokrasi liberal dan radikalisme. Saat ini populasi muslim di Polandia diperkirakan antara 25.000 hingga 30.000 orang. Sebagian besar adalah Sunni. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 hingga 5.000 adalah keturunan Tatar. Meskipun minoritas, komunitas muslim di Polandia menikmati kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi negara. Secara hukum, komunitas muslim di Polandia memang dilindungi. Akan tetapi, masih menghadapi tantangan berupa stereotip terhadap Islam yang hingga kini masih tumbuh subur. Menurut sejarawan Dariusz Kolodziejczak, Islam di Polandia adalah contoh unik dari keberagaman dan homogenitas. Sementara itu, sosiolog Anna Kubiak mencatat, meskipun minoritas, Muslim Polandia memiliki kontribusi besar dalam promosi dialog antar agama. Sejarah Polandia dan jejak Islam di dalamnya adalah potret perjalanan panjang tentang keberanian, keteguhan, dan integrasi. Dari zaman prasemakmuran hingga era demokrasi modern, bangsa ini telah menunjukkan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Begitu pula dengan komunitas muslim yang walaupun jumlahnya sangat kecil, tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari mozaik budaya Polandia. Seperti yang pernah dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II, putra Polandia yang agung, keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekuatan untuk membangun dunia yang lebih baik. Dan dalam semangat yang sama, Mahatma Gandhi pernah berkata, "Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the test of our civilization." Sejarah Polandia adalah bukti nyata bahwa persatuan dalam keberagaman itu kunci untuk bertahan dalam badai sejarah. Mari kita renungkan pelajaran ini. Tidak ada perbedaan yang terlalu besar untuk dijembatani jika kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan dialog. Semoga perjalanan sejarah ini menginspirasi kita semua untuk terus membangun dunia yang inklusif dan penuh penghormatan. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan Anda tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Lingkar Jejak selanjutnya.